Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ina selaku dosen pengampu pada mata kuliah dataset hari ini. Nah, hari ini saya tuh ingin mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu Mental Disorder World Dataset. Nah, pendahuluan dulu. Dataset yang saya gunakan ini adalah sebuah dataset yang menampilkan penyakit gangguan mental pada seluruh dunia. Jadi hanya beberapa saja, karena kan penyakit mental itu kan banyak, dan saya hanya menampilkan 5 dari keseluruhannya. Tujuan dan alasan saya menggunakan data ini tuh karena banyak terjadinya bunuh diri pada kalangan remaja maupun orang dewasa dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya ialah mental disorder. Oke. Untuk CPMK 4.1.2 itu kan kita melakukan pre-processing, mendeteksi missing value dan melakukan pre-processingnya. Nah, di sini tuh di data tertera itu ada 690 missing value pada kolom kode. Kolom kode ini kan dia ada sangkut pautnya sama kolom entity ya. Karena kan kolom entity ini kan negara, dan kode itu kan simbolik dari negara itu sendiri. Nah, jadi yang saya gunakan di sini itu menggunakan library tambahan, yaitu PY Country, di mana itu akan mendeteksi data-data dari negara-negara yang tersedia menggunakan Python. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan mapping, jadi mapping manual jika tidak ada data di PY Country, dan jika ada dia akan langsung dicocokkan dengan entity-nya. Dan untuk CPMK 41.2 itu adalah tahap encoding pada data kategorikal. Nah, tahap ini tuh kan pada data yang saya gunakan itu ada 2 kolom data kategorikal. Yang pertama itu di entity dan di kode itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu karena sebuah mesin tidak dapat membaca string, tipe data string. Jadi gunanya ini tuh agar bisa dilatih jika emang ada prediksi, maksudku jika memang ada tahapan selanjutnya. Dan CPMK 4.1.2 itu adalah normalisasi data numerik. Nah, normalisasi data numerik ini tuh tujuannya agar tidak ada kesenjangan atau ketimpaan antar data numerik dengan yang lainnya. Misalkan kalau tahun itu kan range-nya kan sampai 2000-an, dan ketika data-data yang lainnya itu kan satuan atau bahkan sampai ratusan aja. Nah, tujuannya agar tidak ada ketimpangan saat melakukan plotting grafiknya atau visualisasinya. Jadi kita normalisasi dari 0 sampai 1. Dan CPMK 3.1.1 ini adalah statistik deskriptif, di mana dilakukan untuk mengetahui nilai tengah, rata-rata, nilai terbanyak, standar deviasi, dan variance. Nah, berikut saya lampirkan hasilnya. Nah, ini tuh hasil dari yang udah dinormalisasi. Karena kan emang jika belum dinormalisasi itu masih berantakan datanya. Jadi saya gunakan yang sudah dinormalisasikan. Dan ini uji hipotesis, saya menggunakan T statistik. Nah, di sini tuh saya menguji 2 negara Indonesia dan negara Jepang. Nah, di sini kan hasil nilainya kan minus 7,6392. Nah, karena nilainya negatif besar, artinya rata-rata depresi di Indonesia itu lebih rendah daripada Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena variabel yang saya gunakan yang pertama kali itu Indonesia. Jadi nilai ini tuh mengacu pada variabel yang pertama saya sampaikan. Dan karena P-nya di bawah 0,005, maka perbedaan antara kedua negara sangat signifikan secara statistik. Artinya kecil kemungkinan perbedaan ini terjadi karena faktor acak. Nah, berikut visualisasi menggunakan scatter plot. Dan ini tuh saya mengambil dua variabel untuk dikorelasikan. Yang pertama itu depresi dengan anxiety. Grafik sebenarnya itu secara visual mendeskripsikan hubungan yang positif dan moderat antar skor
depresi dan kecemasan yang sudah dinormalisasikan mencakup keseluruhan spektrum keparahan dari kedua kondisi tersebut. Adanya sebaran yang lebar dan pengelompokan warna menunjukkan bahwa hubungan ini tidak universal dan dipengaruhi oleh variabilitas individu atau variabel pengganggu variabel ketiga lainnya. Jadi semakin tinggi tingkat depresi yang dimiliki seorang, maka semakin tinggi anxiety. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi itu kalau jadi dari data dari data ini tuh kita tuh bisa menyimpulkan bahwa semisalkan orang yang mempunyai depresi akut itu sudah pasti mempunyai anxiety sama tingginya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan emang rendah, dia bakal rendah. Dan ini tuh rata-rata gangguan mental. Dari data yang kita lihat itu tingkat tertingginya itu di depresi dan bipolar. Hanya selisih beberapa persen. Nah, ini tuh heatmap. Nah, heatmap ini tuh gunanya tuh korelasi. Nah, ini tuh saya gunakan itu semua variabel akan saya panggil. Dan ini untuk mengukur korelasi antar penyakit mental. Nah, kalau kita lihat data di sini nih, yang paling tinggi itu kan eating disorder dengan skizofrenia. Nah, itu eating disorder dengan bipolar. Nah, itu tuh tingkat tingginya itu 0,68. Jadi mereka itu ada saling berpengaruh dan korelasinya itu cukup kuat. Dan ini uji hipotesis secara linear. Nah, grafik ini tuh garis meningkat tinggi itu garis lurus tinggi. Nah, grafik ini sebenarnya membandingkan nilai aktual depresi, nilai depresi yang sebenarnya subuh X dengan nilai prediksi. Nah, jadi itu target dari linear ini tuh prediksi nilai depresi dengan membandingkan mental disorder yang lainnya seperti eating disorder, bipolar, anxiety dan lain-lainnya. Nah, ya seperti ini visualisasinya. Dan kesimpulannya, data ini menyoroti tingginya prevalensi depresi dan bipolar. Pola komorbiditas yang kuat di antara bipolar, gangguan makan dan kecemasan, dan perlunya eksplorasi lebih lanjut untuk membangun model prediksi depresi yang lebih akurat. Depresi dan anxiety menunjukkan korelasi positif moderat, yang berarti bahwa tingkat depresi yang tinggi cenderung bersama dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya. Jadi korelasi yang paling tinggi, bukan paling tinggi sih. Jadi ada korelasi depresi dan dengan anxiety itu saling beriringan. Jadi semakin tinggi depresi maka semakin tinggi anxiety-nya. Begitupun juga sebaliknya. Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya, Lutfi Dharma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.